Nah jadi kan kalau terus terang saya pribadi ya, kalau bisa jangan terlalu fokus di satu pintu ya. Satu pintu aja. Nah, contoh kecil, umpamanya kita tuh belajar hanya menggunakan di YouTube. Kenapa? Kalau bisa saya sarankan, kalaupun kita mau kita gunakan percaya di YouTube, YouTube tuh udah banyak channel, gitu. Banyak akun. Nah kalau kita ikutin YouTube, YouTube mana yang akan kita ikutin? Terkadang dari satu ke satu tuh semua tuh berbeda. Bingung kan? Iya kan, malah kita yang bukannya berhasil, malah gagal. Dulu. Oh sempat ngikuti tutorial itu. Mau hancur 10 kilo tewas semua itu. Kurang dari 1 minggu semua lenyap. Itu. Nah contoh kecil gini. Saya kan bergerak di belut ini udah 4 tahunan ini kan. Bergerak di belut ini kan 4 tahun. Dulu waktu baru-baru saya juga punya sekedar insting. Iya kan? Bayangan kan ngoten. Wah sepertinya gini peningkatan kan gitu. Hingga akhirnya saya tengok di YouTube. Dari YouTube untuk bahasa kasar gini. Contohnya itu untuk budidaya belut nggak perlu kasih pakan, cukup satu kasih batang ayam, ya kan, atau hewan yang mati cukup, itu pun cukup untuk makan kan gitu. Caranya jika ada yang hewan mati cukup ditaruh aja di lumpur itu, kemudian akan menimbulkan singgat. Itu kan memang benar kan. Namun yang ada singgat belum jadi, tidak semua ada. Ada juga benarnya kan begitu. Kembali lagi ke diri kita, yang penting pintar-pintar kita memilih kan begitu. Nah itu hingga akhirnya, nah dari situ barulah saya mulai lagi. Awal saya udah off dulu dari YouTube. Kita off di YouTube, ya kan. Ya paling ya buka-buka tetap kita buka lah, cuma nengok-nengok untuk bahan-bahan, iya kan, untuk bahan sharing kita kan. Nah itu cuma gitu-gitu aja. Nah terus alhamdulillah dari off-nya di situ saya bergerak sekarang ke media. Iya kan, kita harus tetap menggunakan tes amoniak, tes pH gitu kan. Ukuran tertentu kan tadi. Untuk ukurannya ini pun biasanya itu dia ada di ukuran normal, ya kan. Nah adanya di ukuran 6 di 6, 5 sampai dengan 7 gitu kan. Mungkin idealnya ada di 6 gitu kan. Nah, tengah aja. Ada di tengah. Ada di katakan di netral gitu ya. Netral. Berarti itu lumpur terus campuran-campuran sing biasanya diterapkan itu. Campuran-campurannya itu walaupun semua itu udah katakan bukan rahasia umum, semua tuh tahu yang namanya menggunakan debok, damen, gitu kan, itu pasti kan. Terus pupuk kandang, lumpur gitu kan. Namun itu pun kita tidak bisa memberikan itu hanya katakan berdasarkan gambaran gitu. Nah ini udah cukup. Perkiraan dari pupuk kandang, ya kan. Nah terus 10% damen, sisanya air. Kalau tadi saya bilang dicampur, berarti kan dicampur. Iya kan, bukan bertahap, melainkan dicampur gitu kan. Dicampur sehari satu, kemudian kita rendam selama 1 minggu. Setelah rendaman 1 minggu, kita buang rendaman tersebut, kita ganti air. Sebelum kita ganti air, kita aduk dulu kan. Aduk, ya kan, kita pastikan di dalam sudah tidak ada biogas, ya kan. Aduk, kemudian rendam lagi selama seminggu. Kita lakukan hingga sampai 4 kali, ya kan, maksimal 4 bulan. 4 minggu, berarti nah, 1 bulan sih. 1 bulan ya. Nah udah 1 minggu, udah 1 bulan, terakhir kita kuras lagi, aduk, biarkan selama seminggu. Itu terakhir, ya kan. Jadi prosesnya itu 1 bulan ya? 1 bulan prosesnya. Setiap minggu itu diganti air gitu? Ya, ganti air buang, aduk, ya kan, diaduk, isi air lagi, diamkan dulu seminggu. Setelah seminggu, air buang, aduk lagi lumpurnya, biarkan lagi seminggu. Nah begitu, seterusnya sampai ketiga. Keempatnya, kita kuras, aduk, biarkan, nggak diisi air lagi yang keempat. Udah dibiarkan selama seminggu. Sudah ada seminggu baru kita cek amoniak. Nah di situ cek amoniaknya kita bisa cari, ada alatnya juga sekarang kan untuk pengetesan amoniak, pH. Itu kita cari di situ. Berarti nah, kita cari yang angka 6 itu aja. Di angka 6 itu. Nah itu kan ada nomornya kan dari 1 sampai 12, ya kan. Biasanya netralnya itu ada di 6, ya kan. Minimnya mungkin di 5 atau maksimalnya di 7, ya kan. Terus di
samping niku enten beberapa poin enten enten gedebok sapi turut mungkin enten niki kados niki enten apa? Tanaman Air, gondok. eceng gondok. Nah, niki untuk eceng gondok itu untuk tanaman air, kita memang dibilang wajib, ya wajib 80% lah wajib ya. Mungkin ya hampir 80% wajib. Fungsinya itu kan kalau macam tanaman air ini kan berfungsi satu untuk melindungi dia si belut ini kan, karena dia memang katakan agresif, nggih. ya kan. Nah, sifatnya agresif. Terus kedua berfungsi lagi untuk membawa unsur oksigen karena mengandung oksigen dari apa eceng gondok tersebut. Nah itu fungsinya. Dan itu tanaman air itu kita berikan setelah kita siap penebaran ya. Tapi ada apa? Misal cairan apa gitu enggak? Kalau untuk cairan lain enggak ada, paling tidak jika jenengan mau menggunakan tambahan kimia juga bisa. Contoh kecil dari kita tambahkan E4. E4. Pinten tetes niku? Istilahnya contoh kolam segede niki nggih. Ukurannya pinten terus ditanya berapa tetes ngoten ya? Itu berapa tetes itu kan kembali kan kita prosesnya itu kan kita nggak langsung di sininya, melainkan di fermentasi sebelumnya. Oh, fermentasi. Iya kan? Iya. Contoh kecil di gedebok, Iya. damen, etong, Iya. ya kan? Kita berikan itu 1 ember dulu kan. Itu kan sebelum dicampur sebelumnya kan. Kita aduk itu dulu, kita tutup taruh di gentong. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu seminggu baru kita campur. Itu jika kita mau menggunakan tetes tebu atau EM4 tadi. Terus lumpur itu Pak, lumpur itu kan ada lumpur yang hitam pekat itu, terus ada yang biasa. Iya. Nah, bagusnya itu yang mana? Semua lumpur bagus. Yang Lumpur penting sawah. yang berkurang itu yang kurang efisien yaitu lumpur katakan lumpur lumpur kaling ya. Nah, dia kan agak sedikit berpasir. Ya. Nggih. Nah, itu yang kurang efisien. Ya kan? Berarti malah Karena terlalu kasar gitu kan. Sing lumpur sawah mungkinan nggih malah sih. Deh, lumpur sawah, dia lumpur hitam, kalian lumpur nopo tanah lempung ya atau tanah liat gitu kan. Tanah liat. Nah, itu juga bagus juga. Nah, masalah lumpur tidak ada pengaruh. Oke. Cuman yang pengaruh tadi satu itu. Lumpur kali yang biasanya kebanyakan lumpur kali itu kan mengandung pasir. Nah, ini karena terlalu kasar. Nah, itu. Terus sekali pembuatan apa media nggih niku bisa dipakai beberapa kali Pak niku. Pinten napa terus-terusan saged napa Nah, pembuatan media cukup 1 kali saja. Satu kali. Cuman ada proses lagi saat kita akan melakukan penebaran kedua. Iya. Itu ada sedikit proses. Nah, prosesnya katakan umpamanya dalam kita sudah punya gambaran 1 bulan lagi kita akan panen. Nggih. Iya kan? 1 bulan lagi kita akan panen, kita sudah menyiapkan dulu terlebih dahulu, yaitu gedebok, pupuk kandang, sama damen, ya kan? Kita fermentasi dulu, ya kan? Diperkirakan seminggu selesai ini, guys. 1 bulan kan selesai kan? Untuk nambahi itu niku Untuk nambah nanti, Oh, nambah. untuk yang kedua kalinya. Berarti untuk saya tambah lumpur tapi nambah gedebok pisang kalih merang tambah niku. Pupuk kandang. Pupuk kandang. Ya, cuma itu aja 3, ya kan? Kita fermentasi dulu, kita katakan campurkan dengan E4 tadi, biarkan sebulan. Katakan di sini dia sebulan selesai, jadilah katakan kan, udah siap, udah ready, baru ini kan udah panen sebulan kemudian. Nek sing pas dicampuri E4 niku mboten kedah diungkep to, Pak? Fermentasine? Diungkep nggih sae, neng nggih boten apa. Oh. Misal diganti ngagem tetes mboten ana nggih? Nggih, mboten apa. Mboten kedah Nggih. E4 nggih. Nggih, sami mawon. Sami mawon. Terus untuk soal bibit Pak niku pripun nek sampean mijahke kiambak napa pripun Pak sampean Pak? Saya juga ada juga, Wijaya sendiri juga ada juga di belakang. Nggih. Nanti sambil kita nengok-nengok Siap ke nggih. belakang. Niku sing kula tenggo. Niku mijahke kiambak, tapi berarti selama niki sampean emang pun istilah bibit kiambak mboten nate tumbas bibit mboten nate nggih. Nah, kalau untuk saya pribadi, ya kebutuhan Iya. saya pribadi gitu. Saya sendiri pun cukup, tetapi saya juga memang masih membutuhkan suntikan luar, infus dari luar. Karena apa? Karena kebutuhan konsumen itu lebih besar dari
pendapatan yang saya hasilkan, produk yang saya hasilkan dari sini gitu kan. Katakan saya dari hasil produk di sini, saya bisa menghasilkan katakan dari 1 atau 2 indukan, saya bisa menghasilkan 1000 bibit gitu kan baru. Nah, sedangkan kebutuhan lebih dari segitu gitu kan, berkali lipat. Nah itu. Untuk panen itu berapa bulan sekali? Untuk panen itu kembali ke contoh panen yang panen kita inginkan, panen di mana? Panen dari hasil pembenihan atau panen dari hasil pembesaran? Pembesaran, Pak. Nah, dari hasil pembesaran, kalau untuk dibelut kita belum bisa menjawab secara real, ya kan, untuk belut Karena apa? Karena kalau dari belut untuk masa konsumsi ini di umur berapa bulan? Kan pertanyaan kurang lebih kan seperti itu kan. Nah, kembali dikonsumsi belut itu beda dengan ikan-ikan lainnya. Contoh kecil kalau di ikan lain, lele, nila dan sebagainya gitu kan. Contoh kecil kalau itu kan jenis-jenis ikan ini udah ada standar ya kan. Sekilo isi 8. Ya kan? Sekilo isi 6. Umpamanya kan begitu. Nah, kalau belut untuk konsumsi nggak ada. Sekarang mau sekecil apapun dia masih udah masuk konsumsi juga. Contoh kecil bisa buat peye ya kan? Nah, kembali lagi kita mau menjualnya itu dengan tahap apa kan begitu kan? Untuk konsumsi di bagian mananya? Jika jenengan mau konsumsinya di rumah makan katakan umum, ya kan? Itu mungkin di sekitar isi 10 sampai 15 ekor per 1 kilo. Iya kan? Tapi kalau untuk kelas restoran umpamanya kan, ya kan? Nah itu sekelas biasanya 3 sampai 5 ekor per 1 kilo. Nah itu per 1 kilonya. Tapi kalau umpamanya mau masuknya ke UMKM, ya kan, produk kayaan, nah itu kan sekilo isi 100. Sekilo isi 100. Niku ditambal keripik kados niku ten daerah di sapi itu niku. Nggih. Oh, lah ekstrem ya. Berarti luwih babar, Wan. Nggih to, Pak. Bisa digawe welut kan dadi pirang-pirang iki. Nggih. Terus saya ditambahi wedak. Nah iku dadi dari sekilo isi 100 iku iso dadi pirang puluh kilo gending ngono ini. Nggih. Lu tambah wedak. Biasanya itu dari 1 kilo belut, itu biasanya menghasilkan 3 bungkus 3 yang minimnya 2 bungkus belut siap konsumsi. Ya kan, sing pun di peyaan niku. Iya. Dalam istilah pun napa? Berapa kilo Pak niku? 2 bungkus ini enten pirang gram? Ya katakan 1 kilo lah. 1 kilo ya kan? Jadi 2 kilo nggih. Jadi 2 kilo. Ya kan? Berarti kan kembali lagi kita untuk bungkusannya untuk bungkusan seperempatan atau setengah kiloan kan begitu. Nah, itu tinggal kembali. Seandainya iya kalau kepakan, kalau enggak cuma jadi busuk, besok menjadi bakteri buat beliau. Iya kan? Enggak mungkin kita pilihin satu-satu yang enggak sisa-sisa pakanan, kan enggak mungkin juga kan? Buang waktu. Karuan satu tumpukan gitu kan? Satu tumpukan ya habis, kita tinggal tumbuk lagi. Tumbuknya sama juga kan kependem. Nah itu fungsinya. Nah atau juga kalau kita nggak punya tes amonia atau tes kayak tadi, kita bisa menggunakan manual. Ngonten sampean berarti Pak Nggih? Enggak juga, cuman jarang saya aja. Enggak terlalu amonia atau tes pH nggih. Yang jelas di kolam kita ini masih terdapat gas biogasnya apa enggak gitu kan. Kalau saya terus terang saya sendiri aja saya cuma bisa ngomong, tapi saya sendiri aja contoh kecil untuk tes alat tes amoniak atau pH. Saya sendiri sampai sekarang belum punya. Cuman bisa ngomong gitu kan. Karena kita menggunakan alami aja. Kita cukup tusukkan ini ke dalam sampai full, kita nyalakan api. Tuh. Oh. Nyala kan? Gini. Nah, itu berarti masih ada biogasnya. Biogasnya. Berarti belum aman untuk nggih. Belum aman untuk belut. Kalau dipaksakan ya belut jelasnya tewas. Satu kali lagi, Pak. Dan. Gitu. Ya kan? Ini cuma cara simpelnya aja gitu kan. Kalau saya cuma gini aja. Kita coba udah beres. Umpamanya kalau udah aman, dia nggak akan mengeluarkan lagi. Makanya itu saya bilang tadi,
Jika sudah 3 kali kita ngulang, kuras, campurkan, diaduk gitu ya, terus dikuras lagi, diaduk lagi, dikuras lagi, diaduk lagi, sampai ketiga kalinya, terus kita kuras, aduk, biarkan seminggu. Otomatis kan cuma tanah tok gitu kan. Nah kemudian kita tes amoniak. Tuh. Nyala lu. Iya ya. Ya kan gas. Kan dadine gas. Nggak mungkin lah saya campurin bensin, emang Orang nenalan kan motor saya jangan kurang-kurang. Ini oke lho. Ayo. Itu mesti dimanapun jenengan coba, mau nggak dipraktekin mesti. Itu mesti wonten. Tapi kalau yang di air, kadang suka nyala, cuman kan langsung ketutup lagi kan lubangnya. Bukannya nggak nyala dia nyala sebenarnya. Cuman berhubung dia ketutup lagi lubangnya sama air, otomatis kan biogasnya kan terhalang lagi air. Kalau yang nggak terhalang itu, nah kalau gini udah agak aman. Ini kan udah hampir berapa minggu lalu. Tuh. Nah itu contoh untuk manual. 2 di sini kan, 3 yang ini kolamnya itu. Nah yang di sini kemarin belum lama ini saya bongkar karena ternyata kok kurang efisien. Karena kurang efisien itu saat kita panen yang bawah kita kesulitan, repot. Nah itu kan sebetulnya bisa gitu kan, cuman berhubung kerepotan ini kitanya untuk panen yang bawah. Akhirnya yang sini saya bongkar. Nah kemarin yang ini tuh dua-duanya tuh isi air. Intinya itu saya buat ada 2 cara untuk budidaya belut. Satu di media lumpur sama media air jernih. Efektif sih tiba nih Pak. Efektif jelas di lumpur. media lumpur karena memang habitatnya di lumpur. Begitu. Berarti seniki iki sing tinggi media. Ini fungsi untuk di media lumpur, tujuannya pun ini kan hanya untuk pelindungan beliau atau pelindungan belut-belut gitu kan. Dia memang terlalu agresif gitu kan, katakan pemalu lah gitu kan, mudah stres gitu kan. Dia seringnya ngumpet. Nah kita siapkan ini untuk tempat dia bersembunyi. Tapi nek sing nggen iki mung cukup eceng gondok niki nggih. Cukup. Syukur-syukur lebih efisien lagi, lebih manfaat lagi, nggak eceng gondok. Nah, kangkung. Nanti panen belut ya panen kangkung. Untuk sayuran ya Pak ya. Nah betul. Itu Berarti pun nasi pernah. dodolan dek. Heeh. Iya. Berarti kangkung nggo mangan, wah pengen apa sih menute sisan. Masuk ya. Nah, saya juga pernah coba. Berarti Ya, kangkung. model topeng sari ning kono Iya. dek. Ya mari kita ke sana dulu lihat dulu. Setelah kita tengok-tengok sana, nanti kita ngobrol lagi. Aku re subur ya. Nah ini juga sama, ini pembesaran. Tahun niki sing kedah tinggi ngetap Pak. Snes, nah ini minggu pengurasan. Jadi kan gimana caranya supaya air tetap seperti ini keadaannya, jangan sampai penuh air, Berarti ning nyemak-nyemak seperti ini. Berarti ini udah ada ini ya. Sudah ada ini. Gondelnya tuh. Dia kalau malam keluarnya, kalau siang sembunyi. Tapi kedah ngejok mboten Pak nang ngoten iki. Ngejok pripun? Ngejok ana apa niki aire Mboten. 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 Berarti nih sekali pas awal niku tok. Ya tapi kalau kita udah mulai kelihatan kering, Nggih. ya kita tambah. Tambah, Gitu. tambah. Ya. Yang penting jangan sampai melewati dari lumpur. Syukur-syukur kita buat kayak macam variasi, katakan kita buat kalenan di tengah air gitu kan, kiri kanannya lumpur. Nah gitu. Teboknya dadi tebok terus gelem ya. Sing dicacah Mas itu ora kudu langsung kan enek tebok bosok gitu Pak. J. Tebok terus tadi senatun sakit niku. Nah nanti kita bahas di sana itu sama juga itu adalah
teknik ya pembuatan fermentasi itu menggunakan bahan mentah atau bahan matang. Nah gitu. Kalau bahan mentah ya itu tadi semuanya itu sudah hampir busuk. Kalau bahan matang gitu kan. Contoh kecil damennya udah mau busuk. Kayu. Oh, sing kaya tutorial. Enten kayune mboten, Pak? Niki boten nonton. Mboten. Boten nonton. Sing sanjange tinggi delik-delik. J. Betul, itu juga bisa. Itu kan tekniknya kan bukan dari sini. Itu teknik luar. Niku sing damel yang di Vietnam. Tuh. Pak niku napa mawon, Pak? Ming debok. Ini cuma letong sama debok udah. Mengke pun menghasilkan cacing. Nah niki saya nggak pernah memberikan ini cacing di sini. Tapi alhamdulillah. Cacing apa berarti? Tebak kali napa niku, Pak? Nah, kita cukup taruh gini aja. Taruh di sini. Mungkin pun dipakani anu niku. Udah gitu aja. Jangan disebar. Kenapa saya bilang jangan disebar? Kalau disebar kalau nggak dimakan belut langsung, dia akan busuk. mati gitu kan. Si cacing ini kan mati karena dia kena air. Iya kan? Cacing nggak kena air mati. Taruh gitu aja. Kalau taruh gitu, seumpamanya nggak dimakan, dia akan tetap hidup. Tetap hidup ya. Cacingnya kan gitu. Nggih. Dan cacing kalau dia memang udah lapar, dia akan cari kemana-mana gitu kan. Nggih, akhirnya dipangan habis sepelut. Ya gitu, tahu-tahu rata Oh. sendiri gitu. Nggih. Pak niki ngandhape kedah rapat napa mboten, Pak? Gentongnya sampai niki. Kalau bisa jangan terlalu rapat, soalnya kan ini jangan sampai kena air. Ini kan sampai bawah pun cacing semua tuh. Oh iya. Berarti enggak. Debok ambil apa mau letang ya? Itu. Iya. Berapa bulan, Pak, untuk menghasilkan cacing nih? Wah nggak nyampe bulanan, 1 minggu penuh cacing sudah. Berarti enten anu apa? Persapan ngadap mboten, Pak? Ya, Sing dibuang airnya. ya ada lah. Ya itu. Yang penting intinya itu kalau umpamanya itu kan kita nyimpannya di tempat terbuka nggih. Nggih. Kalau tempat tertutup nggak perlu. Justru sebaliknya, kadang kita malah ngecok air kan. Kita basahin, ya kan? Lembab. Lembab gitu kan. Kalau kering ya mati. Kalau cacing kebanyakan air dia mati. Kekurangan air juga mati. Gitu. Nah, debok udah jelas. Kita juga harus tambahin apa? Debok juga. Fungsinya kan emang pakannya cacing ya dari debok tadi. Sama dari letong-letong tadi itu. Nah, ini juga sama, ini juga kita buat lagi apa? Untuk fermentasi baru. Persiapan niku. Persiapan untuk Niki bibit-bibit pun yang berapa akan bulan, Pak nih, Pak? Sing niki pun Ini berapa? baru seminggu. 1 minggu. 1 minggu. Tapi sanu ya, apa karakternya coklat banget sini. Nah itu. Tuh, ini kan semua sampai bawah pun. Tuh. Ini debok-debok tuh. Cuma udah campur Ya, debok. Pak, niki pun di tas ngagem niku apa saged, Pak? Napa? Apa nganggo pH. api, Mas? Belum. Dereng. Dereng. Ini kan nggak ada airnya. Belum kita airkan. Kita airkan dulu. Nanti kan ini kan kita masih ada kekurangan ini. Masih perlu tambahan. Ya tambahan lumpur, tambahan Niki nembe debok debok Karena kalian pupuk. letong. Oh. Nggih. Dereng enten lumpure ngene iki. Dereng. Dereng nonton. Jen iki. Debok kata, Pak. Oh, iki sing digo media iki. Jenenge gawe cacing. Lupakan. Nah ini tempat di mana kita siapkan ruang pengantin nggih untuk belut. Oh, niki Buat sing indukan. perkawinan. Nggih. Oke, sip. Pundi, Pak? Mboten kering ya. Apanya? Niki enten indukan sing ganteng, Pak. Ada. Niki to, Pak. Lho niki, Pak. Di batu nggih. Nggih. Nah. Enten pinten Pak niku, Pak? Ada 8 ekor di sini. 8 ekor. Iya. Luket, Terus guys. niki mengke fungsine tinggi. Nah, ini fungsinya untuk dia bertelur, dia akan di sini dia bertelur. Dari 8 ekor niku kan anu Iya. jantannya pinten, Pak? Jantannya ada 2, Betinane 6. betinanya 8. Oh, 8. Iya, semua ada 10. 10. Dan Berarti ngono mungkin- kuwi ya. Berarti mungkin nek ngendok pun dotem iki niki, Pak. Nggih. Nanti kan ini kan kering. Ini kan baru saya airin kemarin karena kemarin udah kering banget. Terus saya airin lagi, nanti kan lama-lama ini kan kering. Ini nggak ada air di sini, yang ada air cuma di sini aja. Ya kan, nah tujuannya
Nanti dia kan di sini kan di pinggir-pinggir bambu ini kan semua bolong pinggir-pinggirnya ini. Oh nggih. Digoroki, Pak. Nggih. Nggih digoroki. Apa digorok, Nggih. apa di Bor nggih, bor. sakit, nggih. Ya kan intinya selubang sebesar kepala belut nggih. Nggih. Nah itu. Nanti di mana dia mau bertelur dia masuk ke sini, dia pindah di sini, dia telur di sini. Tapi mengke rebutan mboten saking dari 8 niku wedokan. Cak anu sing wedok niku kan nyedoke sok kadang barengan. Nggih. Lah mengke rebutan mboten, Pak. Satu lubang niki kan bisa welut kita kebak. Mumpun mboten. 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 Pun anten aturane kan. Mungkin pun kuat. Sarengan nggih. Lah nggih. Sarengan nyedoke niku lho, Pak. Lagi kan satu welut kan anu kebak isan apa jeneng iki? Mbringe kebak niki. Enggak, terkadang kan kita kan pantau tiap pagi kan. Kalau pagi udah ada telur kita ambil, kita pisahkan di tempat lain gitu kan. Jadi enggak menetas di sini. Oh. Kalau menetas di sini malah dianjurkan jangan. Mungkin temen dipangan kali. Nah, dipangan kali jantanipun Dipindah katanya. dipindah. Ketinggalan nggih. niki penenten doke, Pak. Ya kan ketinggalan kathah niki kan. Ngelumpuk ngoten. Telurnya kados napa Pak niku? Atas Telur kodok. Oh. Berarti keton telur kodok. Heeh, dadi kan munggah-munggah dari sing keteng permukaan nggih, Nggih, Pak. nggih. Mungkin panjenengan pindahke tenggen. Dan akuarium Akuarium. maupun baskom, tapi tetap kita menggunakan aerator nggih. Aerator. Berarti enten Nah, itu, sirkulasi air sirkulasi nggih. Ini netes dhewe to mangke, Pak. Iya, Berarti ora perlu digeremi induke ngoten. mboten. Kadang kurang 1 minggu aja udah netas. Banyak maaf. Ning iki enek uget-uget banget. Justru ini kan kalau umpamanya nggak kita pindah, nanti yang apa namanya yang netesin ini bukan induknya, tapi malah jantannya. Ya malah jantan, yang ngangkermin gitu ya, Nggih. mana ayam itu kan, itu malah jantan. Tapi Ngangkermin. jantan ngangkermin, Ngangkermin. bukannya untuk di ini, malah untuk dimakan. Pak niki pertanyaan sing saking wau mboten ngertos niki lho, Pak. Sing do gerak-gerak niki napa, Pak? Ini itu kan anakan, cuman kan itu udah telat, harusnya kan telur itu kita pindah. Oh. Iki anak welet iki lho. Nggih. Berarti sing ngarep mau anak welut kok kabuya to ya? Nggih to, Pak, sing ngajeng Nggih. kok kadang banget. Anakan. Tapi mboten saged ageng niku. Dia lama-lama kan dia juga kadang habis dimakan ibunya. Nggih. Kalau soalnya kan telat nggak kita pindah. Berarti saking setunggal niku saged ndamel kurang lebih 100 ribuan anakan. Untuk pembesaran, Mboten niku misal sing saking petelur niku lho, Pak. Misal saged dipijahke kita, Pak. nggih. Niku saged 1 ribuan napa? Yes, kurang lebih. Kurang lebih 1 Iya. ribu nggih, 1 Tergantung ribuan, dari nggih. umur, Hmm, ya kan? Dia Umur umur berapa, dia menghasilkan telur berapa gitu kan? nggih, nggih. Jadi tidak seharusnya tidak semua ini bertelur sekian, enggak, gitu kan? Tergantung dari umur satu. Yang kedua dari media, itu juga mempengaruhi, iya kan? Kalau medianya bagus, terkadang 1000 yang menghasilkan, itu pun sudah umurnya sekitar 6 sampai 7 bulan. Kalau baru-baru itu nggak nyampe. Kurang tak paus. Bang Sarinya malah anggur. Lah nggih, ora kangkungne malah anggur. Nah ini hasil belut besar ini. Itu kan ukuran sekilo ini. Kilo 1. 1 sekilo. Ini kita namakan Pioner Merapi, ya kan? Karena di sini kan kita juga punya klub catur. Klub catur. Nah, jadi akhirnya sama teman-teman klub catur ini kita kolaborasi antara permainan catur, kalian budidaya belut. Gitu. Kalau saya pribadi, saya budidaya catur, budidaya belut di atas Napiun. Ilham Belut kan sambil ngobrol kira pertanyaan apa lagi yang mungkin masih jadi kendala gitu kan. Ya monggo. Diminum ya. Ya,
lain dari yang tadi, mungkin dari semua banyak pertanyaan, ya monggo jauh-jauh dari Gunung Kidul cuma nanya segitu doang, tanya sampai rumah, oh iya ya ini gimana nanti gitu ya. Nah gitu, contoh kecil mungkin nanti dari penyakit, wabah, nah itu juga kan perlu juga harus dipahami kalau memang untuk budidaya kan begitu, itu perlu karena itu enggak cuma ini, itu memang sudah bagiannya juga harus kita pahami. Yang namanya wabah itu apapun itu pasti ada gitu kan. Nah untuk wabah di belut biasanya dia cuma terkena penyakit jamur, ya kan, jamur merah atau jamur putih. Jamur putih itu jamur kapas nih, bahan pabrikan jarang lah kita ya. Kita gunakan karena di sini banyak alam juga, kita gunakan alam. Contoh kecil kalau ada pohon ketepeng, kita gunakan daun ketepeng atau daun itu, daun apa itu, pepaya. Nah itu pun bisa. Kita cukup bejek-bejek, taruhin di atasnya 2 hari mari. Tapi mungkin nek niku pun merata nggih, berarti kedah sedanten diangkat nggih welut ya, Pak? Mboten. Mboten. Nanti yang sakit mesti naik dia. Itu mesti nggih. Kalau sakit, posisi dia sakit pasti naik. Nggak akan dia bertahan di dalam. Itu idealnya 4 kilo. 4 kilo. Ya, idealnya minimal 3 kilo gitu. Itu 1 meter persegi nggih. Ukuranipun 1 meter persegi. bukan ngitung kolam. Nah, kolam kan masih fiktif, belum ada ukurannya, ya kan? Bisa juga 5 kali 5 kolamnya. Ya ada sesuk gawe 1 kali 1 sik ya. Nah, itu 1 Berarti kali 1. mungkin satu gawe proses, ada iso gawe 3 kolam sekalian. Tadi sesuk mungkin berikutnya kan iku cocok orane dan lain campuran kan ada iso kadang ekstrim. Nggak harus. Pripun, Pak? Kalau mau bareng-bareng, nggak harus umpamanya ada 3 orang 3 kolam 1 meter 1 meter, nggak harus. Katakan bawahnya ada 3 orang, ya udah bikin aja 1 kali 3 meter gitu kan, sama aja 3 kolam. Oke. Tapi semelangnya mungkin Panen. sing kolam siji ki adalah cocok iki. Kolam kedua eneng sing minusnya ada mungkin nggon rapoke apa sentara kokean wingi. Lah ngoten lho, Pak. Nggih perbandingan ngoten lho. Untuk pengetesan nggih. Nggih, perbandingan, Nggih. nggih. Nggih saya. Kalau untuk percobaan tuh biasanya saya dulu di kolam. Awal-awal dulu saya di kolam. Onten toh di kolam ya gambar-gambar kula nggih. Ya kan di kolam. Nah, di kolam-kolam napa? Kolam drum. Nggih. Ya kan? Itu 2 kilo. Saya tebar 2 kilo itu. Terus nek ukuran lumpur itu kan mboten, Pak. Misal Ketebalan. ketebalan. Ketinggian lumpur itu minimal itu 25 cm. Ya kan? Maksimalnya 50. Itu maksimal. Nah, kenapa harus ada minimal atau maksimal? Nah, contoh kecil gini. Kalau seumpamanya kurang dari 25 cm, otomatis unsur pakannya dari mana dia? Tambah berkurang kan? Sedangkan belut di situ banyak. Untuk ukuran luas katakan 1 kali 2, berarti kan 8 kilo, ya kan? Berarti kan 8 kilo itu kali 100 ekor. Berarti kan udah 800 ekor. Ya kan? Kalau ketebalan atau ketinggiannya cuma 25 cm, otomatis kan pakannya cepat habis. Iya kan? Yang ada dia bukan makan cacing, melainkan dia akan makan temennya lagi, karena dia sifatnya kanibal. Kanibal ya. Nah itu. Terus yang kedua, kenapa harus maksimalnya 50 cm? Ada yang tanya ke saya, kalau seumpamanya tingginya lebih dari 50 cm, kamu 1 meter juga boleh, saya gituin. Kembali lagi, kita mampu nggak? Kerepotan nggak saat panen? Panennya repot. Nek semeter loh, guys. Ora sing milah iki lho. Sing milah kangelan. Nah itu pertanyaannya kan. Nah itu mungkin kan katakan mudah-mudahan kan jawabannya kan masuk. Contoh kecil lah memang kalau memang kurang lebih dari 50 ya kita mau panen gimana? Saya juga pernah ditawarkan. Ada berapa kolam jejer? Katakan yang di sini kolam berumur 1 bulan, 3 bulan panen. Nah yang ini umur 2 bulan, ke 4 bulannya panen. Yang ini umur 3 bulan dan seterusnya, kan begitu kan? Itu malah setiap minggu atau setiap bulan panen. Panen, sirkulasinya jelas. Nah begitu. Tapi nek sekedar tinggi payak niku nggih. Apakah sing saking ngene sampean seukuran rokok dalam 3 bulan dengan produktivitas si belut dengan pakan yang sesuai takaran niku pun panen Pak. Nggih sekedar tinggi payak lho.
Ukuran payek Mumpun, 3 bulan itu. sampun. Kan kita kembali lagi kita melihat di pasar luas nggih. Nggih. Iya kan? Peyek itu kan ada yang kecil, Nggih. ada yang besar. Nggih. Bahkan di dominan malah mencari yang kecil. Gitu. Karena renyah, Babar bisa. iya kan? Nah, itu. Yang jelas itu kan, tambah mungkin lebih banyak gitu kan. Nggih. Dari per 1 kilonya kadang. Nah, ketimbang yang isinya besar-besar. Nggih. Berarti nek payek kalih sing dingge apa Pak? Penyetan welut nika pun standar nggih semonten niku nggih. Sami Untuk untuk peyek, besar kecile. peyek sama Sing nggih penyetan sampecel. beda. 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 Kembali kita tadi saya bilang, kalau yang punya peyek itu berkisaran dari isi per 1 kilonya itu, Nggih. ya kan, isi 100 sampai 150 per 1 kilonya. Nggih. Itu untuk yang kurang kecil gitu ya. Tapi yang untuk yang peyekan atau sambal belut tadi, Nggih. untuk sambal belut itu adanya itu di umur agal, bukan di sarimi. Itu. Kalau yang umur di peyek itu umur di sarimi. Tapi kalau umur yang untuk untuk sambal belut adanya di agal. Nah, yang isinya itu 10 ke bawah gitu kan, atau 15 ke bawah. 15 ke bawah. Nah, tapi kalau untuk kelas besar lagi, ya kan, restoran, Nggih. itu kan yang besar lagi, Besar yang lagi. sekilo isi 5, 3 gitu kan. Nah, itu. Itu berbeda. Contoh kecil gini ya, jenengan boleh cek harga belut, itu berkisar berbeda. Ada yang dari harga 35.000, ada juga yang sampai 100 lebih per 1 kilonya. Padahal Bibit isi nih. sama, Bibit ini nggih. bobot sama, Nggih. bibitnya sama, Nggih. gitu kan. Tapi beda harga. Nah, itu ada yang pertanyakan itu kok bisa berbeda gitu gimana? Nah, itu kembali ke kita jenis. Kita jadi jenis belut apa? Itu satu. Yang kedua, kita dapatkan dari mana? Nah, gitu. Kalau jenengan dapatkan dari petani, masuk akal, pasti murah. Karena mereka hasil tangkapan liar dari hasil setrum. Beda Oke. lagi dengan hasil budidaya. Gitu kan. Kalau dari hasil tangkapan setrum, jenengan mau sampai berapa tahun pun nggak bakalan bisa besar. Kecil terus. Karena tubuhnya sudah hancur, sudah rusak, sudah cacat gitu kan. Karena sebelumnya sudah terkena setrum tadi. Setrum. Gitu. Nggak mungkin petani dia bisa jual dalam 1 hari 5 kilo, Ora iso. iya kan? Nggih. Kalau dia hasil tangkapan alam gitu kan, Nggih. cuma ditangkap sendiri gitu ya, itu nggak mungkin gitu. Logikanya kan nggak masuk di akal lah gitu ya. Kalau disetrum 10 kilo pun bisa, dia berangkat ke sawah tiap malam keliling, Nggih. iya kan? Cuma dicolok keluar gitu kan? Nah, itu kan masuk di akal. Tapi belut itu nggak akan katakan baik untuk dibudidaya karena dia sudah cacat. Seumpamanya dia masih hidup, bagus, hidup pun bagus gitu kan. Untuk besar nggak mungkin, apalagi sampai bisa menghasilkan telur. Nah, gitu, atau benih-benih baru karena sudah rusak. Nah, itu ya kan. Nah, albino itu biasanya orang digunakan belut albino ini bukan untuk konsumsi, hanya untuk hiasan akuarium. Dia warnanya yang cukup indah, Putih ya. ya kan, ya Kenapa? putih kuningan Iya, gitu iya. kan. Nah, itu. Nah, terus yang kedua belut lokal. Belut lokal itu belut-belut yang ada di sawah, Iya. yang ada di pedesaan gitu kan. Nah, itu belut-belut itu nggak ada belut-belut yang besar, ya kan. Untuk ukuran 1 ekor 1 kilo itu untuk di zaman sekarang masih dianggap mustahil, ya kan. Beda di zaman dulu gitu kan. Di zaman sekarang mustahil. Karena apa? Dia sudah terkontaminasi dengan obat-obatan pertanian. Nggih, pertanian. Iya, gitu kan. Nggih. Nah, itu pun kadang tiap per 3 bulan sekali udah dibajak terus gitu kan. Nah, itu nggak akan bisa besar. Nah, itu yang kedua belut super ya. Contoh belut super yang saya budidaya saat ini jenis belut super. Nah, belut super ini berasal belut dari Kalimantan, ya kan. Dan ini adalah belut liar, namanya itu belut rawa. Nah, itu belut rawa karena dia memang ukurannya cukup besar. Yang namanya besar itu udah garis bawahi, katakan udah barang-barang wah gitu kan. Hingga kita julukinya ya belut super karena dia bisa besar gitu kan. Nah, ini
ini jurus super. Dan ini kita dapatkan dari Kalimantan. Nah gitu. Ada yang keempat adalah belut sidat. Sidat nggih. Nah, sidat. Nah, mungkin ada juga yang bilang pelus, Pelus. gitu kan. Nah, itu. Itu juga ada juga, itu kebanyakannya juga di Kalimantan. Untuk di budidaya bukan tidak bisa, bisa juga, cuman dengan unsur yang masih sulit kita ini adalah pemasaran. Banyak peminat tapi di luar, bukan untuk lokal. Karena harganya masih tinggi. Lokal bukannya nggak doyan atau tidak seneng. Doyan, seneng. Harganya yang nggak seneng. Ya, harganya sampai 2,5 Per kilo per 1 kilo. 250. Nah, kita sayang makan itu. Nah, beli daging 3 kilo sudah. Saya tingkat kegagalan mereka yang mereka tengok itu faktor dari hasil. Itu ampun nggih. Niku ampun. Sekarang contoh kecil, kita mau kerja, yang kita tanyakan itu, yang kita bahas itu bayaran dulu gitu kan. Sedangkan kita belum menunjukkan skill kita itu apa. Skillnya. Iya kan? Kita tengok dulu skill Pengalaman. kita, gitu kan. Kemampuan kita itu apa. Soal bayaran itu biasanya mengikuti. Iya kan? Terkadang kita sudah dijanjikan Anda tak bayar 1 juta sebulan. Ternyata skillnya lebih bagus. Kan bisa lebih malah. Kadang-kadang tanpa disengaja itu, tanpa disadari, tiba-tiba yang tadinya kita mau nerima 1 juta malah 1,5 juta. Iya. Karena skill kita itu mumpuni kan gitu kan. Iya. Tapi kalau kita udah bahas hasil dulu, berapa 1 juta, nggak mau 2 juta, kepaksa, ya udah apa sih tengok? Es mau mengensik deh. Ini kerjaan kayak gini, nah gitu kan. Jangan kan untuk 1 juta bayar 500 saja masih rugi gitu. Iya kan, kasarannya kan seperti itu kurang lebih. Betul. Nggak beda dengan usaha seperti ini, iya kan. Usaha seperti itu pun sama, iya kan. Kita katakan kita besok budidaya, iya kan. Kita tebar dulu 1 kilo, jangan tengok hasil dulu. Kita pastikan dulu ini hidup dulu lah gitu. Itu aja udah bagus, iya kan. Hidup dulu aja udah alhamdulillah. Hidup, berarti udah aman. Baru untuk kedepannya kita pikir soal penghasilan. Enggak. Nah itu misal sebulan lagi itu baru dapat bibit nggak apa-apa? Aman. Iya, enggak masalah. Semakin lama semakin bagus. Malah media semua sudah jadi, betul-betul jadi. Dan insya Allah untuk bibit, saya kalau untuk bibit ngapunten, saya nggak pernah kurang. Berapapun kebutuhan, insya Allah ada. Belum lama ini saya ngirim juga kan ke Purworejo, ke mana? Ke daerah Kulon Progo, itu di atas 1 kintal. Kalau kepalanya dia condong terlalu lancip, itu laki-laki. Lincip. Ya kan? Nah terus untuk perempuan itu yang kepalanya itu agak bulat gitu ya. Berarti mboten lincip tapi meh tumpul nggih. Meh tumpul, Tumpul nggih. gitu. Itu satu. Yang kedua, perbedaan lagi dari bentuk badan. Ya kan? Kalau yang laki-laki itu condong besarnya sama, ya kan? Tapi kok yang satu panjang, ya kan? Yang satu pendek. Padahal badan sama besar. Nah itu yang panjang itu laki-laki, yang pendek perempuan. Nah gitu. Terus dari warna, ya kan? Dari warna kalau yang agak warnanya agak cerah, ya kan? Kuning gitu kan? Itu perempuan. Kalau laki-laki hitam. Pekat hitam memang. Ya. Itu biasa laki-laki tukang macul soalnya. Wah, panas-panasan. Sama nama cewek nih, Pak. Ini gambar nih. Kowe wedok kowe. Itu bukan belut, itu sidat. Itu gambar cuman asal dari Untung tak rekam iki. Itu sidat, cuman itu kupingnya saya buang. Itu kan ambil dari komputer aja. Editan. Yang itu Pak? Mana? Yang ini. Nah, itu kan laki-laki itu. Oh, laki-laki. Itu lihat kan? Lincip. Kepalanya kan agak lincip. Lincip. Koyo ulo ya.